Ini yang ngomong, yang nyurvei Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Survei paling banyak penduduk neraka masuk neraka sebab buah dari Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa beriktikaf di masjid yang mulia ini, duduk bersama niat untuk menghidupkan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita ini membuahkan duduknya kita kelak bersama sumber daripada semua ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di hadis yang ke-29, bagian terakhir. Tapi ini kita sampai pada summa qala, kemudian berkata itu Sayyid itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Ala ukhbiru, tidakkah aku beri kabar engkau wahai Mu'ad, bimilaki dzalika, dengan inti itu kullihi, semuanya, inti dari semua urusan, inti dari semua urusan akhirat, kebaikan. Qultu, maka aku berkata, kata Sayyidina Mu'ad radhiyallahu anhu, bala ya Nabi Allah, ya wahai Nabinya Allah. Fa akhadha bilisanihi, kemudian Rasulullah memegang lisannya, lidahnya. Wa qala, dan bersabda itu Nabi, kuffa alaika hada, cegahlah atasmu hada, ini lisan. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atau disiksa bima natakallamu bihi, dengan sesuatu yang kita ucapkan? Saat itu Sayyidina Mu'ad kan masih muda. Faqala sakilatka ummuka ya Mu'ad, maka bersabda itu Rasulullah, sakilatka, kehilangan engkau, ummuka, ibumu, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Wahal yakubbun nasa, dan tidakkah menjerumuskan manusia finnari, di dalam neraka, ala wujuhim, atas wajah mereka, maksudnya dijungkalkan, dimasukkan neraka wajahnya dulu, dilempar, dijungkalkan ke dalam neraka. Au ala manakhirihim, atau atas ubun-ubun mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali buah-buah dari lisan atau lidah mereka. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahih, ini adalah hadis hasan, hadis sahih. Jadi di bagian akhir hadis ini Nabi SAW
menunjukkan inti dari semua urusan akhirat, inti dari semua kebaikan adalah kita menjaga lisan. Lisan ini saghirun jirmuh kabirun jurmuh. Lisan itu bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Maka inti dari semua urusan agar kita selamat dunia akhirat adalah menjaga lisan kita. Sampai-sampai disebutkan dalam hikmah atau nasihat, lisanuka asaduk in atlaqtahu farosak wa in amsaktahu harosak. Lisanmu itu adalah harimaumu. Jika engkau lepas akan menerkam engkau, dan jika engkau kandangi maka akan menjaga alias terjaga. Engkau tak akan terjaga dari singa tersebut, harimau tersebut. Jadi kalau orang itu punya harimau, punya singa, itu kalau dilepas, ini maksudnya masih buas ya. Kalau dilepas ya akan menerkam pemiliknya. Ya harus ditali atau dimasukkan kerangkeng baru aman ya, bisa dibuat koleksi. Tapi kalau harimau lepas kok harimau buas kok dilepas, ya sudah, bentar lagi akan menerkam pemiliknya. Begitu juga lisan kita itu ibarat harimau, kalau dilepas seenaknya maka yang rugi kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu di dalam kalam masal disebutkan yaqulul lisan kulla yawmin lil ain. Lisan ini setiap hari berkata kepada mata kita, kaifa asbahti, bagaimana engkau pagi ini wahai mata? Maka mata itu menjawab, bi khair in salimtu minka, aku pagi ini dalam keadaan baik jika aku selamat dari kamu. Lisan ini negur mata, jawabannya mata seperti itu ya. Artinya kalau lisan kita itu kita jaga, maka insya Allah yang lain seluruh tubuh akan selamat. Bahkan kebanyakan manusia nanti di akhirat paling banyak penduduk dijerumuskan, dilempar ke dalam neraka itu gara-gara dosa lisan, dosa lidah. Paling banyak itu. Survei paling banyak penduduk neraka masuk neraka sebab buah dari lidahnya, lisannya. Yang nyurvei bukan lembaga survei. Kalau lembaga survei kan bisa diatur. Ini yang ngomong, yang nyurvei Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahal yakubun nasa ala nar finnar ala wujuhim illa hasahidu alsinatihim. Kebanyakan yang menjerumuskan ke dalam neraka, menjungkalkan manusia ke dalam neraka adalah hasil daripada buah lisannya ya. Karena itu di dalam riwayat disebutkan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara laha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan binnar. Sesungguhnya seseorang itu dia mengatakan satu kalimat
Dia merasa kalimat biasa aja, tapi ternyata dia gara-gara satu kalimat tersebut nanti di akhirat masuk ke neraka selama 70 tahun. Dilempar ke dalam neraka sampai bawah 70 tahun. Betapa dalamnya neraka yang ditempati oleh orang ini. Gara-gara apa? Gara-gara satu kalimat yang dianggap sepele, ternyata kalimat tersebutlah yang menjerumuskan dia sedalam itu. Masya Allah. Sebaliknya dalam riwayat, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi balan yuktabu lahu biha ridwanuhu ila yaumil qiyamah. Ada orang mengucapkan satu kalimat yang baik, yang dia anggap itu kalimat biasa dan dia sudah lupa. Ternyata di akhirat kalimat satu itu tadi yang baik tadi berbuah ridhonya Allah. Berbuah Allah. Di kalimat itu orang tersebut mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Gara-gara kalimat, satu kalimat yang dianggap sepele ternyata jelek, bisa menjerumuskan 70 tahun ke dalam neraka. Sebaliknya satu kalimat baik dianggap biasa, tapi ternyata berbuah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ridhonya Allah itu adalah kenikmatan tertinggi kelak di akhirat. Surga itu nikmat, fasilitasnya mewah, enak semua, nggak bisa dibayangkan nikmatnya. Tapi dikasih ridho Allah itu nikmatnya nikmat. Kenikmatan yang paling nikmat adalah tatkala seseorang itu dapat titel Ridwanullah, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Karena itu orang-orang kalau sudah lisan ini mereka sangat jaga sekali. Orang-orang soleh dulu tuh sangat menjaga lisan. Sayyidina Umar agar enggak terlalu ngomong yang enggak ada manfaatnya, beliau sampai menaruh batu di mulutnya, niru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu juga sama, sampai pengen jaga lisan, lidah itu agar enggak ngomong sesuatu yang enggak manfaat, biar terkendali begitu, sampai dimasuki batu di dalam mulut beliau, sampai disebutkan innahu fa'ala dzalika itsnatai asyarata sanah. Sayyidina Abu Bakar itu melatih lisannya biar enggak sembarang ngomong. Dikasih batu itu bukan selama 1 bulan 2 bulan, tapi 12 tahun beliau. Masya Allah. Sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pengen ngelatih lidahnya biar tidak sembarang ngomong, ditempeli batu biar tidak bisa gerak, itu selama 12 tahun. Kalau perlu penting baru dicopot ngomong, selesai dimutne, dilebokne mulai. Seperti itu, penting baru selesai dimasukkan lagi. Itu beliau jaga lisannya itu dengan seperti itu, cara seperti itu selama 12 tahun. Masya Allah. Padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sudah disaksikan oleh Rasulullah, beliau adalah umatnya Rasulullah yang paling tinggi imannya, nomor 1 rankingnya. Seluruh umat Nabi Muhammad ini nomor 1, ranking 1 Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Nabi pernah memuji beliau yang sering kita sampaikan, lawuzina imanu Abi Bakrin fi kifah wa imanu thaqalan fi kifatin ukhra la rojaha imanu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kama qala Nabi SAW, andaikan imannya Sayyidina Abu Bakar itu ditaruh di satu wadah dan seluruh iman umatnya Nabi Muhammad selain Sayyidina Abu Bakar itu ditaruh di wadah yang lain, ditimbang maka masih berat imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Nabi
Itu saja urusan lisan ini beliau ketat sekali. 12 tahun Pak bayangno. Kita nih lho 12 menit tidak betah. Mosok enek batu dilebokno ning cangkem. Sudah kuat wis. Karena itu ya minimal kita itu tahan. Jangan komentar kecuali yang manfaat. Jangan keluar kata-kata dari mulut kita kecuali yang ada manfaatnya, ada kebaikannya. Lebih-lebih kalau yang dikomentari itu ulama. Ingat dalam riwayat inna luhumal ulama'i masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Artinya orang itu kalau gosip, membicarakan kejelekan orang biasa, itu kan seperti ayakula lahma ayakula ayuhibba ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Orang itu kalau ngerasani orang, ngomongkan kejelekan orang biasa yang diomongkan itu seperti makan dagingnya. Lah kalau yang diomongi, yang dirasani niku ulama seperti daging beracun. Hati-hati. Daging beracun ya mati, artinya celaka nanti. Kadang ada ulama sekelas, contoh kemarin yang datang ke Indonesia yang ramai Habib Umar bin Hafid. Niku bacaan Al-Fatihahnya dianggap enggak fasih. Akhirnya dikritik sama orang-orang yang enggak jelas itu. Oh ini gimana katanya ahli hadis, katanya ilmunya tinggi, katanya. Bukan katanya, memang orang alim besar. Ilmunya, pengaruhnya, bahkan sekarang itu beliau nomor 1 di dunia. Tokoh Islam pengaruh terbesar nomor 1 di dunia ya Habib Umar sekarang dalam daftar yang nulis orang luar itu, surveinya orang luar. Itu dikritik Fatihahnya, dianggap tidak fasih. Padahal di dalam bacaan Al-Quran itu ada riwayat jawid, maknanya bacalah Al-Quran dengan tajwid. Ada lagi di situ tajwid, di situ adalah baca Al-Quran dengan bagus sekira tidak merubah makna. Makanya kadang-kadang orang yang nggak paham itu, Habib Umar baca waladhdallin ada dengung, itu kan idgham bila guna kok ada dengungnya, dianggap salah. Ada yang seharusnya wa wajadaka dhallan fahada, harusnya ikhfa. Ada ulama baca wa wajadaka dhallan fahada, dibaca idhar. Akhirnya orang-orang yang sok pinter ilmu tajwid, itu salah, itu ikhfa kok dibaca idhar. Nah, dalam riwayat itu Pak, ilmu tajwid itu ilmu yang sangat mudah, paling mudah. Kalau sekelas ulama-ulama besar itu ya salah, tidak mungkin tidak tahu gitu loh. Lah kenapa kok beliau sebagian ada yang baca seperti itu, yang seharusnya ikhfa dibaca idhar, yang seharusnya dibaca ini malah dibaca begitu, kok beda dengan bacaan kita. Maka di situ dalam qiraah itu kan Quran itu bisa dibaca sampai 7 macam. Qiraah sab'ah yang mu'tabarah, qiraah asyrah bisa dibaca bermacam-macam sampai 10 bacaan. Nah, orang-orang yang ulama, yang alim, kalau menurut kita kok nggak pas, itu mungkin pakai bacaan qiraah yang lain, imam yang lain. Gitu, karena dalam riwayat itu bacalah Al-Quran dengan tajwid. Tapi yang dimaksud dalam riwayat yang kedua dengan tajwid itu maksudnya bacalah Al-Quran yang penting fasih, tidak merubah makna, alias panjang pendeknya bener. Nek masalah dengung, jelasnya dengung atau tidak dengung atau jelas, itu tidak masalah. Ini menurut riwayat yang kedua. Jadi justru orang-orang yang mengkritik itu mereka sendiri yang kurang paham ilmu tajwid, baru belajar satu madhab, satu qiraah sudah mengkritik sekelas Habib Umar, sekelas ulama-ulama besar. Karena itu kalau kita belum tahu, apalagi ke ulama yang melakukan, udah
jangan komentar yang macam-macam. Belajar lagi, tanya kalau perlu. Jangan malah menyalahkan. Ini yang salah kan kadang-kadang di media sosial itu ngeritik, langsung mengatakan, oh ini Habibnya nggak bisa tajwid, oh ini bodoh, oh ini ulama ini nggak tahu tajwid, ini salah bacaannya. Ini orang-orang yang lancang ini, orang-orang yang nggak bisa menjaga mulutnya. Hati-hati, satu kalimat yang jelek itu bisa menjadikan orang itu masuk neraka 70 tahun di dalam diturunkan dijatuhkan di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada orang soleh. Orang soleh ini saking menjaga lisan itu sampai-sampai sama anaknya ini loh, sama anaknya itu ngomongnya pakai isyarat. Kalau nggak perlu ngomongnya pakai isyarat. Saking jaga lisannya biar nggak keluar kalimat-kalimat yang kurang manfaat. Ada cerita, ada seorang anak kecil, ayahnya ini orang soleh, selesai ngaji begitu, selesai hafalan, kemudian anak kecil ini minta izin sama ayahnya yang soleh tadi itu. Hafidtu lauhi, aku sudah hafalan wahai ayah. Di lauh, di papan yang saya tulis ini, dulu kan nulisnya pakai papan, tidak ada kertas, pakai lauh gitu, papan tulis kecil gitu. Aku amsi alat, wahai ayah, aku sudah selesai ngaji, selesai hafalan, saya duduk di rumah atau boleh main keluar? Ayahnya diam dok, diulang, sampai akhirnya ada temannya di sebelahnya, loh itu loh anakmu minta izin untuk main. Maka isyarat dok, isyarat iya gini, terus kan anaknya main. Tadi tidak aku jawab, kenapa? Pengen tahu, biar aku tuh tidak mengeluarkan kalimat silahkan main wahai anakku. Nama yang mana main ini adalah sesuatu yang bukan bernilai afdol, bukan bernilai sesuatu yang utama. Aku jaga dari semua perkataan-perkataan yang kurang manfaat, kurang afdol, yang tidak bernilai ibadah. Daripada aku ngomong silahkan main, mending tak buat baca subhanallah. Sampai seperti itu. Gara-gara jaga lisannya tidak keluar dari lisan mereka kecuali dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sama anaknya isyarat. Tapi ini sekelas berat ya. Nah, kita orang yang benar sakit seperti itu. Ya sudah, yang penting jaga lisan kita, jangan sampai ternyata lisan kita ini menyakiti orang lain. Lisan kita ini keluar kata-kata yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ini ada satu pelajaran, ini momen Rejab. Beli lubang kecil, tapi dari lubang tersebut keluar kerbau yang besar. Setelah kerbau tersebut keluar, maka kerbau ini nggak bisa masuk lagi. Pengen masuk nggak bisa. Namanya lubang kecil, keluar kerbau besar, pengen masuk lagi nggak bisa. Ya kayak orang lahiran nih loh, sing lahirno dilebokno ya nggak iso. Bisa keluar nggak bisa masuk lagi. Maka Rasulullah SAW bertanya, penasaran. Ini pas peristiwa Isra Mi'raj itu kan macam-macam pelajaran yang bisa diambil. Mahadaya Jibril, apa ini? Kok ada kerbau keluar dari lubang yang sangat kecil, keluar kerbau yang sangat besar, terus kerbaunya pengen balik lagi nggak bisa. Maksudnya apa ini wahai Jibril? Maka dijawab oleh Jibril, hada lisanu man la yahfadu lisanah, yakhruju min lisanihi fitanun kabirah la yumkinu ayyadkhula idza kharaja. Ini adalah lisan orang bisa jaga. Ini adalah
lisannya orang yang nggak bisa jaga lisannya. Ini perumpamaan lisan orang yang nggak bisa jaga lisannya, wahai Rasulullah. Lisan itu kan kecil, lidah itu kan kecil, tapi akibat yang keluar dari lidah itu bisa sangat besar, seperti kerbau besar tadi itu. Jadi fitnah di mana-mana. Setelah itu, setelah jadi fitnah tersebar di mana-mana, mau dimasukkan lagi, mau ditarik lagi, nggak bisa karena sudah menyebar kemana-mana. Maka akhirnya dia pun harus menanggung dosa jariah akibat fitnah yang telah tersebar tersebut. Bahaya ini. Dia menyebar fitnah, fitnah itu sudah tersebar kemana-mana. Akhirnya semakin banyak orang tahu termakan fitnah itu, dia pun semakin banyak dosanya. Tidak bisa ditarik lagi sudah. Karena itu, jadilah kita orang-orang yang menjaga lisan kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Terakhir, sebagian ulama mengatakan salah satu asya tuqasil qalba, ada 3 hal yang bisa menjadikan hati keras. Orang itu kalau sudah hatinya keras, sulit nangis, ditakut-takuti neraka, ndak wedi. Neraka kayak dongeng, ndak takut sama sekali, karena sudah keras. Ada 3 hal yang bisa menjadikan hati keras. Apa itu? Ad-dhahku min ghairi ajab, tertawa tanpa sebab yang kuat. Tertawa, banyak ketawa, padahal ya nggak lucu, padahal ya bukan sesuatu yang menyebabkan tertawa. Banyak tertawa, ini bisa jadikan hati keras. Wal aklu min ghairi ju', makan sebelum lapar, masih kenyang makan, kenyang makan, kenyang makan. Ini buat hati jadi semakin keras. Dan yang ketiga, ini yang dalam pembahasan ini, wal kalamu min ghairi hajah, mengucapkan satu kalimat, berkata-kata tanpa ada kebutuhan, tanpa ada manfaatnya. Satu kalimat aja keluar dari mulut kita tanpa ada manfaatnya, tanpa ada kebutuhannya, itu bisa menjadikan hati kita semakin keras, semakin keras, semakin keras. Bagaimana kalau lebih dari satu kalimat? Bagaimana kalau banyak kalimat-kalimat yang kita keluarkan ternyata tidak mengandung manfaat? Na'udzubillah min dzalik. Nah, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa menjaga lisan. Ini orang-orang yang menjadikan lisannya ini menjadi lisan yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat, lisan yang ahli berzikir, lisan yang ahli keluar darinya kata-kata yang baik, kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar dari lisan kita ternyata kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya, pertama, inti dari keselamatan adalah menjaga lisan. Dan yang kedua, lisan ini bahayanya sangat besar. Kalau sudah keluar bahayanya tidak bisa dimasukkan lagi, berbahaya sekali. Dan yang ketiga, banyak nanti di akhirat, di neraka itu orang yang masuk di neraka survei terbesar gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Lebih-lebih ini momen-momen pilpres semakin dekat. Silahkan dukung calonnya, silahkan naikkan, puji-puji calon yang dipilih, silahkan. Tapi jangan sampai kita menjatuhkan pribadi-pribadi calon yang lain. Pribadinya jangan diserang. Kalau program boleh diadu, program sama program, ini programnya lebih baik, ini programnya jelek, ini programnya kurang. Kalau program tidak apa-apa diadu,
Tapi kalau pribadi masing-masing tidak boleh dijelek-jelekan, tidak boleh dijatuhkan. Kalau program boleh diadu mana yang lebih bagus. Nah, seperti debat itu kita lihat, kita bisa nilai nanti mana yang dipilih, silakan. Yang penting kita pilih bukan dengan karena kita beri uang atau apa, tapi kita pilih berdasarkan hati nurani, kita pilih berdasarkan benar-benar kita memilihnya karena melihat mana yang baik, mana yang terbaik dari yang baik, mana yang sekira manfaat untuk kita semuanya. Semoga kita semua dijadikan orang-orang bisa menjaga lisan sehingga tidak ada perpecahan di antara umat Islam. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirul Fatihah.